Mungkin nggak orang menyadap saat kita melakukan rapat Zoom di perusahaan-perusahaan? Ada di beberapa negara saya baca itu tidak boleh menggunakan media sosial ya untuk tentara dan juga untuk polisi. Menurut Reski sebagai pakar keamanan siber, kenapa sih ada aturan seperti itu? Jadi takut nyawa juga terancam waktu itu kayak kalau misalnya ransomware merusak pabrik, terus pabriknya meledak. Ya, selamat pagi teman-teman. Apakah data di kantor teman-teman aman atau apakah data di HP atau laptop teman-teman aman? Bagaimana sebetulnya keamanan data setelah kasus Bjorka? Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan pakar keamanan siber, forensik digital yang sudah berpengalaman selama 10 tahun di Eropa, di Asia, dan juga di Timur Tengah, namanya Muhammad Reski. Apa kabar Reski? Baik, Bang Riko. Kabar alhamdulillah masih sehat-sehat. Makasih. Ya. Cuma mulai musim dingin aja nih di sini di tempat Jam tinggal berapa saya. sekarang di Belanda? Sekarang jam 4 di sini masih subuh. Muhammad Reski ini dan teman-temannya juga pernah menjuarai juara satu tepatnya Imagine Cup yang diadakan oleh Microsoft tahun 2016. Sejak saat itu dia banyak bekerja di beberapa perusahaan asing, perusahaan internasional, dan seperti saya sampaikan tadi sudah 10 tahun berpengalaman di keamanan siber maupun di forensik digital. Saya mau tanya langsung aja nih ke Reski, ini kira-kira Zoom seperti ini aman nggak? Misalnya kita sedang rapat di kantor atau di perusahaan, di instansi, mungkin nggak orang nguping atau tiba-tiba masuk atau menyadap saat kita melakukan rapat Zoom di perusahaan-perusahaan? Seru ya pertanyaannya. Karena dulu pas zaman work from home memang banyak isu-isu seperti ini. Ya, jawabannya bisa panjang gitu, tapi kita bisa breakdown kecil-kecil dikit ya. Ada nggak sih yang sekarang lagi menyadap percakapan kita? Gitu pertanyaan pertamanya kali ya. Ketika Ya, ini kita kan rapat Zoom. ketika kita dapat Zoom, kalau misalnya public webcast kan pasti semua bisa nonton ya. Tapi Ya. anggaplah ini kita ngomong tentang Zoom call private ya. Ada nggak sih yang sekarang bisa menyadap percakapan kita? Kalau kita lihat dengan mata awam aja dari list partisipan meeting gitu kan kita bisa lihat nih sekarang kalau di Zoom ada nggak partisipan yang lain? Kayaknya nggak ada ya, cuma kita doang di sini. Tapi yang namanya serangan siber itu banyak pintu masuknya. Misal Bang Riko sebelum join Zoom call ini sempat menerima email dari Microsoft nawarin free trial Microsoft Office misalnya. Terus Bang Riko install, ternyata itu virus dari hacker misalnya. Nah, bisa jadi si hacker ini nggak ada di Zoom tapi tetap bisa dengar dan rekam obrolan kita ini. Atau yang paling sering terjadi itu pas zaman work from home dulu, Zoom call passwordnya mudah ditebak misalnya, atau orang random bisa pakai Zoom link generator dan kemudian dia bisa join private call, Zoom bombing ya istilahnya dulu ya. Atau dari si Zoom-nya sendiri, misalnya ada hacker yang berhasil menyusup ke sistem Zoom-nya, terus bisa punya banyak akses ke call ada apa aja di sana, nanti dia bisa menyadap. Jadi ada banyak sekali ya celah di mana hacker bisa masuk, menyadap, kemudian mencuri data. Kebetulan saya juga kadang bekerja nggak cuma sebagai defender aja atau pemain bertahan ya, istilahnya blue team kalau di security itu, tapi juga kadang saya juga sebagai red team atau sebagai hackernya, tentunya sebagai white hat hacker. Tapi jadi saya lumayan tahu banyak nih tentang skenario-skenario yang sering dipakai sama hacker, termasuk kalau misalnya mau punya akses ke Zoom call private kayak yang kita lagi lakukan sekarang ini nih. Jadi bisa saja hacker itu mentarget sebuah perusahaan, bisa saja dia mentarget sebuah instansi untuk menguping apa saja Betul. yang dibahas dalam rapat Zoom sebuah perusahaan. Gitu ya? Betul. Ada banyak celahnya, bisa dari Zoom call-nya kita sendiri, bisa dari perusahaan Zoom-nya sendiri, bisa dari perusahaan kita sendiri, banyak banget skenario-nya. Artinya laptop yang digunakan untuk Zoom itu apakah laptop pribadi atau laptop yang sudah diberikan oleh perusahaan sebaiknya? Atau sebuah kementerian, gimana biar aman? Jadi yang namanya keamanan informasi ya, keamanan data itu ada istilahnya defense in depth. Defense in depth itu berarti kita ada layer, lapisan-lapisan pertahanan supaya kita sendirinya aman. Mau kita pakai laptop pribadi, laptop korporat,
konsep defense in depth ini harus selalu dijalankan. Makanya kalau misalnya di organisasi, di kantor, di pemerintahan, mulai dari endpoint ya, mulai dari laptop, kita punya install antivirus, kita install EDR agent misalnya. Kemudian dari sisi jaringan juga ada firewall, ada IDS, ada IPS. Kemudian dari sisi autentikasi, kita juga menggunakan VPN dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau join suatu Zoom call, misalnya Zoom call-nya ini konteksnya tentang di dalam perusahaan, scope-nya dalam perusahaan, ya jangan gunakan laptop personal ya, karena kan kita nggak ada kontrol terhadap karena kan perusahaan itu sendiri nggak ada kontrol terhadap laptop personal kita, nggak bisa mengenforce policy, nggak bisa mengenforce harus install ini antivirus, harus install EDR agent dan sebagainya. Tadi apa istilahnya tadi? Defense apa istilahnya? Oh ya, defense in depth ya. Layered defense. Jadi kalau misalnya analoginya tuh kayak castle ya, misalnya castle kan di luarnya ada dindingnya dulu gitu ya. Setelah dinding bahkan di luar dindingnya biasanya ada got-nya ya. Habis itu ada dinding, habis itu ada jembatan, habis itu ada dinding lagi. Jadi pertahanan keamanan informasi itu harus berlapis-lapis, nggak bisa satu aja. Jadi dimulainya dari laptop dulu, penggunaan laptop yang compliant, bukan laptop personal kalau konteksnya organisasi. Kemudian di dalam organisasi sendiri ada pertahanan data, pertahanan jaringan, dan sebagainya. Jadi selama 10 tahun di perusahaan internasional di Eropa khususnya. Jadi sekarang di Belanda sejak tahun berapa ini? Sekarang saya tinggal di Belanda, di Amsterdam ya. Belum begitu lama di sini, baru sekitar 3 tahun. Dulu S1-nya di mana ini? S1 di Fasilkom dulu, di Fakultas Ilmu Komputer UI. Universitas Indonesia. Kemudian S2 di? Saya S2 di Edinburgh, di Inggris ya. Apa nih? Bidang apa S2-nya? Jadi saya S2-nya di bidang, nama jurusannya Cyber Security dan Privacy. Bagaimana ini Reski sebagai pakar keamanan siber internasional melihat keamanan ya, terutama pada perangkat elektronik ya, perangkat elektronik, handphone, laptop yang digunakan oleh para pejabat di Indonesia ini, apakah aman? Pernah juga kan ada handphone pejabat kita disadap, kemudian laptop instansi, apakah itu kementerian, lembaga, itu datanya beredar. Bagaimana Reski melihat secara umum saja? Kalau keamanan, jadi istilahnya laptop, mobile phone, komputer, segala macam itu di dalam keamanan informasi istilahnya endpoint, Bang Riko. Endpoint itu maksudnya kan kayak apa yang digunakan sama end user gitu kan ya, makanya disebut endpoint. Keamanan endpoint atau keamanan device gitu ya, dalam sistem informasi itu yang penting sebenarnya device-nya compliant dulu. Tapi tentu bukan tujuan utama ya, compliant ya. Compliant itu cuma fase pertama aja, stage pertama aja dari keamanan informasi. Apakah laptop yang digunakan oleh pejabat comply dengan polisi keamanan kebijakan keamanan informasi dari pemerintahan? Apakah HP yang digunakan di-manage oleh pemerintahan? Misal, saya kementerian gitu kan ya. Kemudian ada beberapa staf saya, ada menteri dan segala macam yang menggunakan HP untuk mengakses sistem pemerintahan. Apakah itu email, apakah itu Zoom Premium dan segala macamnya. Pertanyaannya adalah apakah device atau endpoint ini di-manage oleh pemerintahan? Gitu. Apakah laptopnya di-manage apakah di-issue sama pemerintahan? Atau apakah staff-staffnya menggunakan laptop sendiri? Gitu. Apakah menggunakan HP yang di-manage, ada istilahnya MD ya, Manage Devices ya. Atau apakah mereka menggunakan BYOD, Bring Your Own Device, apakah mereka bawa HP sendiri? Dan kalau mereka bawa HP sendiri atau menggunakan laptop sendiri, apa polisi-polisi yang mengontrol penggunaan device ini? Jadi intinya sebenarnya di awalnya adalah kita bikin kebijakan device seperti apa yang comply dari aspek sudut pandang pemerintah, kemudian apa saja poin-poin yang harus dijadikan dalam polisi keamanan informasi. Kalau misalnya device-nya nggak comply dengan polisi, atau bahkan kalau polisinya nggak ada sama sekali, jadinya nggak bisa di-manage ya. Ini lebih gampang untuk diserang sama peretas, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung harus ada kebijakannya ya terkait dengan itu ya. Betul. Jadi selama di luar negeri, di Inggris, kemudian sekarang di Belanda, selama 10 tahun di berbagai perusahaan atau di beberapa perusahaan itu, gimana sih kalau kerja di luar itu, apa Reski bebas gitu ya? Atau sebagai apa sebetulnya di perusahaan-perusahaan internasional itu? Mungkin saya bisa cerita dikit tentang karir saya nih di Cyber Security, Mariko. Tadi Mariko mention 10 tahun ya, benar juga sih sebenarnya. Jadi saya mulai karir di keamanan informasi ini dari skripsi dulu saya. Dari skripsi 2000, ya? Dari skripsi ya, betul. Di tahun 2012 kalau nggak salah. Skripsi saya dulu tentang jaringan data dan jaringan komputer. Kemudian lulus S1 di UI tadi, Fasilkom tadi saya sampaikan. Join sebuah perusahaan konsultan sebagai junior digital forensik. Jadi saya masih junior dulu.
Ini di Jakarta dulu, Bang Riko. Dulu saya justru bukan langsung terjun ke cyber security. Pertama saya masuk di dunia kecurangan dulu, fraud ya istilahnya. Fraud. Oh, fraud itu kecurangan ya artinya. Oke. Ya, fraud kecurangan betul. Jadi investigasi fraud atau investigasi kecurangan. Kalau misalnya di suatu perusahaan ada pegawai yang mencuri uang di perusahaan atau bikin perusahaan fiktif ya, hal-hal yang biasanya kita sering dengar lah ya tentang korupsi, kolusi. Nah, di sana saya sebagai ahli forensik digital mencoba mencari bukti-bukti digital yang bisa membuktikan praktek kecurangan ini. Jadi dulu saya lebih mirip kayak KPK kerjanya, Bang Riko, cari bukti digital untuk korupsi, kolusi, kecurangan, fraud dan lain-lain. Kemudian saya ingatnya mulai banyak nih kasus yang saya tangani. Sampai akhirnya kalau nggak salah beberapa bulan setelah itu ada kasus yang berhubungan dengan hacking ya, peretasan. Saya lupa nih tahun berapa, tapi saat itu lucunya skill yang saya pakai sebagai ahli forensik di kecurangan, di fraud ya, skill ini ternyata transferable, bisa ditransfer ternyata ke kasus-kasus lainnya. Mirip ternyata nih konsepnya, investigasi kecurangan sama investigasi insiden peretasan, insiden hacking ya kalau istilah populernya. Tahun 2013, tahun 14 kalau nggak salah ya, mulai muncul keingintahuan saya nih pas itu mulai baca-baca materi tentang hacking, tentang keamanan data, jaringan lah. Saya balik lagi baca-baca buka skripsi saya waktu itu. Iya. Skripsi itu sangat menentukan masa depan kita ke depan ya. Kalau saya bilang sebenarnya nggak ada ya apa yang kita lakukan yang harus banget kita ikutin terus tracknya. Jadi apa aja bisa terjadi tentunya di karir kita. Skripsi itu pengalaman yang bagus sih. Apalagi buat teman-teman yang masih kuliah S1, belum ada exposure, belum ada visibility ke karir, belum ada visibility ke bidang-bidang riset dan bidang-bidang subsistem di ilmu komputer apa aja, jadi bisa cari jalan lah istilahnya ya. Setelah skripsi di jaringan data, kemudian ada jalan menjadi junior forensik atau investigasi digital sampai pada tahap yang sekarang. Jadi setelah saya pindah ke siber dulu itu baru di tahun 2018 ya. Jadi Indonesia waktu itu belum begitu hot ya topik insiden siber, Bang Riko. Saya pindah nih tahun 2018. Bukan pindah perusahaan, Bang, tapi perusahaannya masih sama. Perusahaan konsultan sama 2018, tapi negaranya berbeda. Jadi kalau di bola itu semacam transfer gitu ya. Kalau di klub bola pindah dari Red Bull Salzburg misalnya pindah ke Red Bull Leipzig atau Red Bull New York ya. Nggak tahu nih pada klub bola apa enggak nanti yang dengar. Jadi saya pindah negara aja, perusahaannya tetap sama. Alasannya karena kebutuhan siber waktu itu tahun 2018 lebih gede di Eropa, Bang Riko. Jadi sumber daya security saat itu ada peraturan baru di Eropa tahun 2016 ya, namanya GDPR sebutnya tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi ada banyak demand untuk konsultasi waktu itu kalau di Indonesia kan baru tahun ini ya. PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Data pribadi ya, betul. Nah, saya mulai sering terlibat di insiden hacking di berbagai negara sejak saat itu. Dan lumayan bermacam-macam banget, Bang. Pernah dulu ada insiden ransomware, saya pernah kerjanya di tengah badai salju. Terus ada juga insiden di berbagai benua, kayak di Eropa, di Amerika, di Afrika, terus di Timur Tengah juga, Bang. Jadi menarik sih kalau saya ingat-ingat lagi, tapi nanti nggak berhenti kalau ngomongin masa lalu terus. Intinya saya ngomongin ahli forensik dan tanggap siber itu, Bang, ya kita melakukan investigasi siapa yang meretas. Kadang kita juga pengen tahu mengapa mereka meretas, intelligence istilahnya, terus akibatnya apa aja di organisasi. Dan yang paling penting tentunya mengurangi akibat dan bagaimana kita memperbaiki sistem-sistem di organisasi, termasuk di pemerintahan juga, Bang. Jadi lumayan sibuk ya. Jadi saya ingat saya menghubungi Reski ini sekitar tanggal 20 bulan lalu ya. Mungkin saking padatnya baru bisa tanggal 22 Oktober ini bisa wawancara. Jadi saya harus menunggu 1 bulan untuk bisa ngobrol dengan Reski. Ini ada beberapa hal juga yang pengen saya tanyakan ya. Misalnya sekarang ini untuk anak-anak yang SMA ya. Anak-anak yang SMA, pelajar atau di pesantren. Bagaimana caranya bisa seperti Reski saat ini yang sudah melanglang di berbagai benua. Sekarang bahasa yang dikuasai bahasa apa aja nih? Saya di sini kan bahasa Inggris ya, tapi saya juga bahasa Belanda karena di sini ada anak dan keluarga juga, sama bahasa Indonesia tentunya. Oh, jadi yang lancar bahasa Belanda, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Nah, itu gimana? Apakah harus kuliah? Apa nggak perlu kuliah? Apa sih manfaatnya kuliah di bidang ini? Apa bisa nggak dipelajari secara otodidak saja? Tadi buat teman-teman SMA dan pesantren ya, Bariko ya. Ya. Kalau
menurut saya sebenarnya zaman sekarang ini zaman paling enak Bang buat join bidang keamanan data, bidang cyber informasi. Jadi apa-apa udah tersedia di mana-mana, semua materi ada di online, ada di YouTube, ada di Udemy, ada kursus-kursus gratis dan murah, ada bisa lihat konten juga, ada apa aja informasi di sana. Dulu zaman saya SMA kalau mau mencoba mengakses materi-materi hacking gitu, materi-materi peretasan gitu Bang, nggak gampang. Jadi harus join channel MIRC dulu. Mungkin nggak ada yang ingat di sini ya. Internet Relay Chat, mungkin ada yang masih ingat. Gunakan resource internet sekarang buat hal produktif. Bukan berarti nggak boleh buat fun juga ya. Cuma sisihkan waktu sedikit pas habis main game atau habis nonton buat lihat channel tentang cyber security, baca artikel, coba tes hacking. Mungkin sekarang udah banyak Bang di internet yang namanya vulnerable device. Jadi ada sengaja ditaruh di internet mesin-mesin yang gampang buat dihack, buat teman-teman coba retas. Iya. Kita kan sering mengalami distraksi ya, terutama anak-anak. Distraksi itu maksudnya ketika kita baru membuka satu halaman website, mencoba belajar tentang hack, tiba-tiba terganggu oleh WA, terganggu oleh pesan masuk, kemudian keinginan untuk nonton film, membalas chat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering dialami oleh anak-anak, jadi mengalami susah fokus. Jadi kebanyakan orang hari ini agak susah meluangkan waktu 1 jam sehari atau 2 jam sehari untuk benar-benar belajar pada bidang ilmu tertentu. Ini bagaimana tipsnya nih biar kita ini anak-anak itu nggak terdistraksi. Jadi kalau belajar ya bisa membaca. Kemampuan lama membaca untuk lama belajar itu nggak semua orang bisa memiliki. Gimana tipsnya tuh? Kalau menurut saya buat tentang motivasi ini, Bang Riko, jangan dari personalnya dulu ya, dari anak-anak dulu ya, nggak dari tua yang ngurusin anak-anaknya. Pertama, jangan discourage dulu nih, jangan mundur dulu, kayak mikir, oh saya nggak ada. Kadang kalau baca artikel tentang cyber security kan terlalu banyak istilah yang kita nggak paham gitu ya, jadinya gampang ke distract, udahlah ngerjain yang lain aja. Jadi saran saya pertama, jangan gampang ke discourage dulu, jangan gampang kayak udahlah, jangan gampang berhenti dulu. Karena mikir, waduh saya nggak ada background ilmu komputer, saya nggak ada background information security. Hal-hal mikir kayak gitu kadang bikin fokus kita hilang, jadi nggak ada motivasi lagi buat baca artikel atau buat nonton konten yang bermanfaat tentang keamanan informasi. Zaman sekarang ada istilahnya modular learning, Bang Riko. Jadi belajar per modul gitu ya, nggak usah langsung semuanya dipelajari gitu. Jadi penting buat orang tua, buat kakak-kakak, atau buat adik-adiknya sendiri, buat paham bahwa nggak perlu sekali baca langsung tahu semuanya. Jadi belajar per modul aja, baca aja kecil-kecil dulu ya. Semua ada course-nya, tinggal kitanya mau atau nggak aja. Ada istilahnya going down the rabbit hole gitu. Jangan going down the rabbit hole. Gitu. Jangan, kita tertarik sampai segitu, kita baca, terus kita habisin sehari sampai burn out. Kalau udah burn out tuh udah malas lagi bacanya next time-nya. Saran saya kedua adalah kemauan itu biasanya ada di anak-anak pengen tahu tentang hacking, peretasan, Bang. Saya saranin buat mencari mentor ya, dan maksudnya mentor tuh orang yang bisa jadi tempat diskusi. Jadi kalau baca doang, nonton doang kan kadang bosan, Bang. Kalau mentor tuh ada interaksi kan. Harus ada yang mengarahkan ya. Ya betul, di Indonesia juga banyak sebenarnya praktisi cyber termasuk saya. Dan setahu saya praktisi cyber security ini baik-baik ya di Indonesia. Kalau dicoba kontak mereka biasanya mau buat ngasih saran, kasih waktu buat mentoring, konsultasi, dan juga ada banyak teman-teman komunitas yang biasanya mau willing juga buat bantu. Saya sendiri sering nguping juga dan ngobrol di komunitas-komunitas di Indonesia. Kadang saya ngomong, kadang saya nguping doang. Tapi karena batasan lokasi, jadi kan lebih sering remote kayak sama Bang gini sekarang. Waktu S2 di Edinburgh itu jurusan keamanan siber ya? Ya, keamanan siber dan privasi. Privasi itu keamanan siber dan privasi. Itu satu kelas berapa orang? Oh, banyak. Kalau di luar negeri, istilahnya saya lebih ke lecture ya. Jadi lecture-nya ada ratusan orang gitu di gedung, di hall gitu biasanya. Mariko ada 200 apa ya. Banyak orang Indonesia yang mendalami keamanan siber di sana. Waktu itu di jurusan cuma saya yang orang Indonesia. Kebanyakan teman-teman Indonesia lainnya kuliah ngambil jurusan machine learning ya, statistik, yang sekarang lagi populer juga data science dan segala macamnya. Di luar negeri itu kan bukan di semua negara sih. Di beberapa negara itu saya baca ada aturan tidak boleh menggunakan media sosial ya, terutama untuk tentara dan juga untuk polisi ya.
Ada di beberapa negara saya baca itu, ada media sosial tertentu yang dilarang oleh pemerintah untuk tidak digunakan. Nah, menurut Reski sebagai pakar keamanan siber, kenapa sih ada aturan seperti itu? Ya, jadi ada cerita lucu nih Bang Riko buat jawab pertanyaan ini ya. Jadi ada tahun 2000, kalau nggak salah 2013 ya atau 2012 ya. Mungkin Mariko tahu juga nih ada aplikasi namanya Strava. Kalau Mariko lari keliling komplek nih pakai aplikasi Strava, nanti dia bakal bikin peta nih. Oh, Mariko larinya bentuknya bulat atau bentuknya kotak gitu ya. Terus tahun 2013 lagi populer nih aplikasi ini. Digunakan oleh berbagai macam orang gitu kan ya. Jadi saya pernah presentasi tentang ini juga nih di kelas Indonesia dulu berpijar dari Microsoft. Jadi saya cerita aplikasi Strava ini digunakan oleh banyak orang tahun 2013 itu. Kemudian mereka si perusahaan Strava ini Bariko buat merayakan kalau nggak salah ulang tahun atau anniversary atau apa, mereka bikin website. Lihat nih ada peta dunia, terus dia ngasih titik-titik tempat di mana orang menggunakan aplikasi-aplikasinya dia gitu kan ya. Terus bagus nih ya website yang dia liatin buat selebrasi gitu ya, selebrasi banyaknya pengguna Strava. Terus ada orang-orang yang jeli, dia lihat peta di daerah seperti Afghanistan, di Irak, di Iran. Ada lingkaran-lingkaran kecil di negara-negara itu, Mariko. Jadi kayak kalau misalnya di Indonesia, di Jakarta rame lingkarannya kan normal gitu ya. Tapi ini di Afghanistan, di Iran, di Irak, kenapa nih ada bulat-bulat trek orang lari juga nih? Kenapa? Siapa yang lari? Siapa yang jogging rutin di Afghanistan? Terus usut punya usut, ternyata orang-orang pada paham, oh ini berarti ini base militer Amerika berarti yang pakai Strava dan yang olahraga di sana, gitu kan ya. Jadi penggunaan sosial media cuma untuk olahraga seperti ini bisa mengekspos operasi-operasi rahasia dalam militer ternyata yang sebelumnya nggak kepikiran sama orang-orang militer yang menggunakannya gitu kan ya. Hal-hal kayak ginilah yang bikin penggunaan sosial media jadi lebih dilimit di dalam organisasi-organisasi rahasia seperti militer atau pemerintahan, Bang. Cuman bukan dilarang ya, lebih bukan sosial medianya yang dilarang sebenarnya kalau di luar negeri ya, kebanyakan kalau di Eropa. Tapi penggunaan data pribadi termasuk lokasi, termasuk alamat, termasuk wajah juga ya. Itu yang sebenarnya diregulasi lebih ketat di Eropa dan di negara-negara lainnya di Western Hemisphere istilahnya. Kalau di Eropa ada aturan GDPR ya, General Data Protection Regulations, mengatur apa aja yang boleh disimpan datanya dan dipublish datanya oleh perusahaan-perusahaan. Dan saya lihat di Indonesia sekarang arahnya mulai ke sana, ada aturan PDP. Walaupun saya lihat di aturan PDP dari sisi sanksinya atau sanksi finansial dan segala macamnya buat perusahaan yang bertanggung jawab terhadap data kita belum terlalu dielaborasi dengan detail. Lebih banyak ke sanksi ke peretasnya sendiri, sanksi ke hacker, orang-orang yang mengakses tanpa otorisasi. Saya harap di tahun-tahun selanjutnya di Indonesia itu mulai di layout juga ya, mulai didetailkan. Nah, Reski, tadi dijelaskan pernah punya pengalaman di Timur Tengah. Nah, kalau di Timur Tengah itu apa dulu yang dikerjakan di situ terkait keamanan siber? Jadi saya Mario kebetulan spesialisasinya di tanggap siber ya. Istilah kerennya mungkin Cyber Incident Response gitu ya, CIRT. Kalau di Indonesia itu kayak ide Sirti, Bang Riko. Jadi di Timur Tengah dulu saya juga ngerjain hal yang sama. Jadi ada beberapa insiden berhubungan sama ransomware di beberapa perusahaan di Timur Tengah dulu. Kemudian saya datang sebagai konsultan membantu menanggapi insiden ransomware yang terjadi di sana. Kemudian saya juga pernah melakukan yang namanya cyber threat hunting dan assessment. Jadi di hire sama perusahaan untuk melakukan asesmen di perusahaannya apakah ada peretasan sebelumnya terjadi di perusahaan tersebut atau tidak. Jadi sebenarnya belum nggak ada insiden apa-apa, tapi dipanggil buat datang untuk ngecek log, ngecek apa yang visible di perusahaan itu, kemudian mencari apakah ada jejak-jejak peretasan di perusahaannya. Biasanya yang tertarik untuk melakukan ini itu perusahaan pemerintah, perusahaan yang mau pindah tangan, mungkin mau merging atau mau diakuisisi. Jadi perusahaan itu sebelum dipindah tangan, sebelum di merging itu harus dicek dulu ya, apakah pernah ada jejak peretasan ya? Ya, biasanya karena kalau misal nggak hanya pindah tangan aja Bariko, tapi juga pindah kepemimpinan misalnya. Kalau misalnya si levelnya mau ganti ya, mau ganti CISO, mau ganti CEO, mau ganti CIO. Kalau misalnya dia nggak tahu ada peretasan apa aja sebelumnya terjadi,
nanti jadi resiko dia sendiri gitu kan. Tapi kalau dia datang hire orang buat ngecek dan dia tahu ini pernah terjadi di CISO sebelumnya, dia bisa laporkan dulu sebelum itu jadi tanggung jawabnya dia, kira-kira seperti itu. Yang paling sering di benua mana, Reski? Di Amerika kah, di Timur Tengah kah, di Asia apa di Eropa? Saya kan basisnya di Eropa, jadi lebih banyak di Eropa sebenarnya sebelumnya. Cuman di kasus-kasus ransomware sering panggilnya di US juga, jadi kadang saya dulu kerjanya agak jam-jam segini juga, jadi udah terbiasa nih call-call subuh kayak sama Bang Riko gitu. Oke. Nah, kemarin sempat rame Biorka ya. Biorka itu kalau yang saya lihat, saya kan bukan orang IT, saya perhatikan itu emang serangannya, narasinya kuat kan. Dia membuat narasi-narasi di Twitter, sekaligus dia juga menyerang, mengklaim mendapatkan data dan seterusnya. Nah, bagaimana Reski melihat Biorka ini? Karena saya lihat dia bukan hanya mengaku sebagai hacker, tapi dia juga sepertinya seorang penulis yang hebat, membuat narasi-narasi yang menakutkan gitu. Gimana Reski? Saya udah duga aja nih selalu ada pertanyaan tentang Biorka ya, dari beberapa sesi saya sebelumnya di tempat-tempat lain juga selalu ada pertanyaan tentang Biorka. Tapi tetap pertanyaan bagus Mariko, serangan dari si Biorka ini ya. Dan tadi komen Mariko juga tentang personalitinya si Biorka ini juga. Kalau dari saya sendiri, karena saya kan bidangnya di keamanan siber ya, bukan di komunikasi publik. Kalau saya soroti aspek komunikasinya, dia tulisan-tulisan dia di Twitter ini lebih hebat dari hacker, betul. hackingnya ini. Kalau di bidang itunya saya biarin Bang Riko aja nanti yang komen. Kalau dari saya dari sisi serangan sibernya sendiri ya, jadi menurut saya ya serangan siber kan bukan sesuatu yang baru juga ya sebenarnya, termasuk di Indonesia juga, walaupun dulu belum populer, tapi dari dulu sejak website defacement populer ya, juga sebenarnya sudah sering dipantau serangan-serangan siber ini, termasuk sama organisasi pemerintahan kita sendiri kayak ID, SIRTII, ID-CIRTI, BSSN. Kemudian mungkin ada yang ingat tahun 2010 ya, 2011 kalau nggak salah ada defacement juga ke website presiden, Mariko. Mungkin kalau di search kembali ada berita-berita tentang itu kayak defacement website pemerintahan, website kementerian, website presiden. Defacement tuh kayak mengubah, mungkin udah pada familiar juga sama istilahnya, mengubah website jadi kayak ada tampilan-tampilan lainnya. Nah, kemudian kalau saya tarik balik ya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 juga sempat geger WannaCry ransomware. Mungkin Mariko juga pernah kena kali WannaCry ransomware ini, kayak dicuri datanya sama WannaCry. Kemudian setelah itu ada berbagai macam lagi serangan ransomware yang nongol juga di beberapa institusi dan organisasi di Indonesia. Kalau saya secara pribadi selalu punya prinsip yang namanya insiden siber itu pasti bakal terjadi, Mariko. Jadi kalau istilahnya di cybersecurity itu cybersecurity incident is not a question of if but when. Jadi bukan tentang bakal terjadi nggak ya insiden, tapi cuma tentang kapan aja bakal terjadi. Pasti bakal terjadi at some point. Ini kan sebenarnya semacam balapan soalnya antara hacker sama defender. Kan hacker kayak Biorka ini, Mariko, kan sebenarnya mereka cuma perlu celah satu aja di pemerintahan atau di organisasi. Kalau mereka nemu celah satu, ya mereka bisa masuk, kemudian data bisa bocor gitu ya. Makanya tadi saya sempat sebutin defense in depth, pentingnya defense in depth ya. Jadi kalau bocor satu, bisa masuk lagi, ada lagi dindingnya dan segala macamnya. Data-data yang di-leak sama Biorka kan sebenarnya data-data pribadi ya. Makanya tadi saya juga sempat meng-highlight pentingnya ada policy, adanya sanksi yang jelas untuk perusahaan-perusahaan yang menyimpan data pribadi masyarakat ya. Jadi ini bukan cuma pemerintah aja, Bariko. Jadi kayak perusahaan-perusahaan biasa kan juga punya konsumen ya. Dan konsumen data ini juga disimpan. Penting buat perusahaan untuk punya akuntabilitas terhadap data-data ini. Kalau misalnya tidak ada akuntabilitas, ya perusahaan bebas saja menjual data. Kalau datanya bocor, mereka bisa move on aja gitu. Tapi masyarakat sendiri yang datanya udah bocor bisa apa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut saya Biorka di sini role-nya gitu ya, dia mendisrupsi awareness masyarakat tentang pentingnya data pribadi gitu ya. Bukan berarti dia sebenarnya orang yang baik gitu ya. Saya nggak mau mengglorifikasi juga Biorka karena bukan hal yang bagus juga untuk mengglorifikasi hacker. Kebetulan aja timingnya pas, masyarakat udah mulai aware sama sosial media, sama dunia digital, kemudian terjadi peretasan yang datanya dipublish. Kalau di luar negeri sendiri sebenarnya udah sering terjadi hal-hal seperti ini. Di Indonesia sebenarnya udah sering terjadi, cuman waktu-waktu sebelumnya orang-orang pada nggak begitu aware ya. Baru pas booming kemarin
Nah, itu mungkin Mariko bisa komen juga tentang skill komunikasi dan bagaimana si Bjorka-nya sendiri bisa mengambil highlight ya, mengambil platform gitu, pintar mengambil hati orang Indonesia, pintar bukan mengambil hati, lebih tepatnya lebih ke manas-manasin kali istilahnya ya. Kalau istilahnya sekarang tuh jadi influencer gitu ya. Iya, iya. Konten kreator sekaligus influencer. Betul, konten kreator. Kalau dari sisi kitanya sendiri sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemerintah, sebagai organ-organ negara, saya sih sampaikannya ya never waste a good crisis gitu. Jangan sia-siakan krisis yang bagus. Menurut saya ini krisis yang bagus karena meng-highlight apa kekurangan kita di regulasi dan di kebijakan, di policy tentang keamanan data dan keamanan data pribadi khususnya. Jadi setiap insiden harus ada improvement. Jadi ini istilah menarik juga dari Reski, krisis yang bagus ya. Jadi krisis itu tidak berarti jelek ya, tidak berarti melulu negatif, tapi juga good crisis ya, good crisis ya. Jadi krisis yang bagus ini harus kita jadikan momentum. Nah, di Indonesia ini kan ada banyak perusahaan ya. Tadi Reski sebutkan ada perusahaan-perusahaan yang medium, yang bawah juga sudah punya data. Nah, ada banyaklah perusahaan-perusahaan. Ya kita sedih juga lah banyak yang perusahaan tutup di masa pandemi ini. Tapi saya mau bertanya, secara umum bagaimana saran Reski untuk jutaan perusahaan yang ada di Indonesia ini terkait keamanan data? Mungkin secara umum saja. Ya, mungkin karena tadi kita banyak bahasnya dari sisi pemerintahan ya, mereka mungkin menarik juga kalau kita ngelihat dari sisi organisasi komersil, organisasi lainnya, NGO, SME. Tapi sebenarnya keamanan data itu, Bang Riko, mau di pemerintahan atau di organisasi lainnya, sama ya? Sebenarnya kalau dari sisi pengamanan mirip ya, saya nggak bisa bilang sama, karena kan kalau dari pemerintah pasti ada aspek-aspek lainnya yang perlu dipikirin ya kan, unik. Tapi starting point-nya sebenarnya sama, Bang. Sama. Kita biasanya bisa mulai dengan mempersiapkan, ada 3 aspeknya, Bang. Jadi yang pertama itu aspek sumber daya manusia, kemudian yang kedua aspek proses, ya, jadi human resource, kedua proses, dan yang terakhir teknologi. Jadi kalau saya biasanya ngasih konsultasi ya, startnya dari 3 poin ini, PPT, misalnya people, proses, teknologi. Berikan pelatihan ke pegawai, ke employee yang di-assign ke pengamanan data gitu. Jadi pastikan proses-proses lengkap juga. Proses kan ada banyak, Bang. Ada proses audit keamanan, proses penetration testing, istilahnya proses red teaming, bug bounty, security awareness, dan lain-lain, macam-macam prosesnya. Dan terakhir baru ngomongin teknologi. Mungkin perlu beli firewall, mungkin perlu beli antivirus, EDR, CM, dan lain-lain. Tapi intinya yang mau saya sampaikan lagi nih, keamanan informasi itu bukan soal produk yang canggih, bukan soal kita beli ini, beli itu, kita kontrak perusahaan ini, kontrak perusahaan ini, bukan soal itu. Tapi keamanan informasi itu tentang sinergi antara sumber daya manusia, sinergi antara sumber daya manusia dengan proses dan teknologi. Tiga aspek tadi. Kalau misalnya cuma ada teknologi aja, cuma beli aja, tapi nggak ada prosesnya di perusahaan, nggak ada orang yang buat ngelakuin juga, ya tetap aja sama aja enggak ya. Kalau cuma ada orangnya doang, malah bisa rugi. Iya betul. Ya. Pengadaan doang bisa rugi, bisa cuma uang hilang aja tapi nggak ada hasilnya. Kalau cuma ada orang aja tapi nggak disupport dengan pengadaan proses dan pengadaan teknologi juga sama, kira-kira seperti itu. Jadi Reski sekarang berapa? Usianya berapa? Wah, itu juga data pribadi tuh Bang Riko tuh. Saya mau sebelum selesai saya mau tanya, apa sih perbedaan masyarakat yang Reski sudah lama tinggal sekarang kan di Eropa ya? Apa sih perbedaan masyarakat di Eropa dengan masyarakat di Indonesia terkait dengan keamanan data? Mungkin 1 atau 2 contoh saja perbedaan yang paling menonjol. Apakah kesadaran masyarakat di sana gimana? Lebih tinggi dari kita atau justru lebih rendah dari kita? Enggak, sebenarnya menarik buat bahas hal ini dari sisi manusianya memang, Mariko ya. Kalau saya lihat, kan kadang orang bilang, oh di luar negeri itu orangnya lebih aware tentang keamanan data pribadi, di Indonesia enggak. Tapi sebenarnya ada aspek kultur juga yang perlu kita bahas di sana, Bang. Jadi di Indonesia kan memang orangnya hangat ya, apa-apa cerita, apa-apa gosip, apa-apa ngobrol. Jadi kultur ini juga yang bikin awareness tentang data pribadi dan keamanan data pribadi. Diposting ya. Iya, apa-apa diposting gitu kan. Kalau misalnya saya ambil contoh di tempat saya tinggal sekarang di Belanda ya. Di sini orang privat ya. Jadi kalau misalnya privat itu maksudnya bukan merekanya privat, tapi merekanya paham bahwa
apa yang orang lain punya itu mereka nggak punya hak. Misal kalau di sini saya jalan di trotoar gitu kan ya, saya lihat jendela ini kan ada korden ya. Kalau ini kan sekarang lagi subuh. Tapi kalau hari-hari biasa, biasanya kordennya dibuka gede aja. Jadi di trotoar jendelanya gede dan semua orang bisa lihat ke dalam sebenarnya. Tapi orang nggak lihat ke dalam. Karena orang yang jalan di trotoar paham itu data pribadi orang-orang itu. Itu ruang pribadi gitu ya, ruang tamu dan segala macam orang itu. Jadi saya nggak punya hak buat ngelihat walaupun terbuka gitu. Walaupun jendelanya tuh transparan, kelihatan gede aja, cuman orang-orang nggak ngelihat. Yang lihat ya orang-orang Asia juga biasanya. Kita kan kayak penasaran, oh, ada apa di ruang tamunya? Ada berapa TV-nya? Ada berapa sofanya? Iya. Menurut saya itu sebenarnya kita nggak bisa nyalahin masyarakat kalau masyarakat nggak begitu aware, karena memang ada aspek kultur di sana gitu ya. Iya. Memang orang-orang di sini lebih private dan lebih aware kalau misalnya apa yang bukan informasi yang dia perlu tahu, dia nggak perlu tahu gitu ya. Iya, jadi intinya kalau lewat depan rumah orang jangan ini ya, jangan apa istilahnya itu ngintip-ngintip ya. Iya. Jadi ada kesadaran bahwa tidak boleh mengakses data orang lain dan kesadaran untuk mengamankan data pribadi. Menarik. Betul. Oke sekali Reski. Jadi sekarang udah tahun ke-11 berarti ya di dunia keamanan siber dan forensik digital ini ya. Yang paling berkesan di semua negara tuh negara mana yang dikunjungi? Saya tadi sempat mention saya menanggapi insiden ransomware di tengah badai salju. Itu dulu saya di Norwegia, kasusnya sekarang udah publik, udah ada di YouTube juga segala macam. Itu lumayan berkesan sekali karena pas itu ada ketakutan bahwa insiden ransomware-nya bisa merusak pabrik waktu itu, Mariko. Jadi takut nyawa juga terancam waktu itu, kayak kalau misalnya ransomware-nya merusak pabrik, terus pabriknya meledak, terus saya gimana nih, lokasinya lagi di samping pabriknya banget. Oh, maksudnya itu bekerjanya di hotel atau di tenda atau di mana? Di site ya, di tempatnya itu sendiri, di perusahaannya itu sendiri. Oh, tapi badai salju itu gimana? Saya kan belum pernah juga bahaya kesehatan ya. Iya. Jadi badai saljunya sendiri bukan bahaya buat kita, bukan itu yang saya takutin sebenarnya. Cuman saya menanggapi insiden ransomware ini dulu di Norway, di site-nya waktu itu di dekat sama pabrik ya. Pabrik kan ada macam-macam alat pabrik di sana. Kemudian semuanya berhenti bekerja. Jadi kalau misalnya di pabrik tuh Bang Riko, misal ada pabrik ngancurin emas atau ngancurin metal lainnya gitu kan ya, kan dibakar tuh biar selalu biar selalu liquid. Kalau mati itu pembakarnya, terus liquidnya jadi keras, bisa meledak pabriknya. Nah itu yang saya waktu itu takutkan sempat. Jadi sebenarnya pekerjaan, kadang kita mikir, oh mungkin yang kerja di cyber security aman-aman aja itu hidupnya, cuma duduk doang di belakang komputer gitu, nggak perlu takut soal nyawa segalanya. Tapi ini pengalaman yang unik buat saya, menarik waktu itu. Untungnya alhamdulillah masih aman-aman sentosa ya. Oke. Oh ya, terakhir Reski, saya mau tanya sebelum ditutup juga ini. Apa sebetulnya motivasi pribadinya ingin membantu orang lain atau seperti apa? Tadi saya sempat cerita kenapa saya terjun di bioinformasi karena skripsi dan segala macam sebenarnya. Tapi dari saya kecil sebenarnya sudah ada keinginan sendiri untuk tinkering, Bang Niko istilahnya, mengutak-atik gitu ya, mencoba ini itu segala macam. Jadi kalau motivasi pribadi sebenarnya saya nggak ada motivasi pribadi yang mulia, pengen melindungi dunia dari hacker dan segala macam. Enggak, sebenarnya di awal ya. Saya sebenarnya motivasi pribadinya pure selfish saja. Sebenarnya saya pengen ngutak-atik berbagai macam hal. Pengen ngecek apakah ini bisa diretas, apakah ini bisa dites, apakah ini ada lubangnya segala macam. Tapi semakin saya banyak mengalami pengalaman di tanggap insiden ya, melihat ransomware, melihat gimana perusahaan rusak dan rugi karena ancaman siber, melihat gimana pemerintahan harus kehilangan data, harus berhenti beroperasi karena keamanan siber. Dari sana saya juga melihat kayak, oh ternyata apa yang saya lakukan, keinginan saya buat tinker, keinginan saya buat mencoba segala macam hal, ternyata bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa bermanfaat buat banyak perusahaan, dan itu tentunya menjadi motivasi tersendiri juga buat saya, buat kayak, oh ternyata apa yang saya lakukan ada efeknya, saya bisa langsung lihat gitu kan ya. Dan yang saya ingin mention di sini sebenarnya adalah, itu kan saya tadi ngomong keamanan data perusahaan, pemerintah dan segala macam ya. Tapi saya juga ingin ngomong tentang keamanan data pribadi gitu. Jadi sebagai defender, sebagai praktisi di bidang keamanan informasi, ternyata apa yang saya lakukan juga bisa mengamankan data-data pribadi orang banyak, masyarakat gitu ya. Jadi nggak cuma perusahaan, pemerintah, tapi juga masyarakat.
Nah, menurut saya karena kan kalau pemerintah nggak cuma nyimpan data bisnis ya, tapi juga data pribadi. Saya merasa role orang-orang yang bekerja di cyber security, di keamanan informasi bisa membuat pemerintah di Indonesia misalnya meningkatkan kesadaran bahwa data pribadi itu kritikal. Bocornya data pribadi itu ternyata bisa berakibat besar. Jadi bisa melakukan kultur, apa istilahnya ya, kultur change, perubahan kultur juga, perubahan awareness juga ke masyarakat banyak, supaya mereka paham bahwa oh ternyata data pribadi itu perlu dilindungi. Jadi ada banyak sekarang motivasi saya, bisa dipilih aja, ada motivasi selfish juga yang egois ya, tapi juga ada motivasi sendiri yang ingin membantu banyak orang termasuk organisasi dan juga pribadi. Baik, terima kasih sekali Reski. Ya teman-teman, kita sudah ngobrol dengan Muhammad Reski. Dia S1-nya di Universitas Indonesia, kemudian S2 di Edinburgh, di Scotland, di UK. Kemudian sudah 10 tahun berpengalaman di keamanan siber dan forensik, baik di Asia, di Eropa, di Timur Tengah, bahkan juga pernah ke Amerika menangani tugas-tugasnya sebagai seorang keamanan digital. Mudah-mudahan semakin banyak anak Indonesia, pemuda Indonesia yang seperti Reski bisa berkiprah di Indonesia dan juga bisa berkiprah secara internasional. Karena bagaimanapun kita bukan semata orang Indonesia saja, tapi juga warga global. Terima kasih Reski, terima kasih. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.